Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati, di sini hadir narasumber kita, Ning Faik, atau yang dikenal dengan Ning Faikatul Nurul Hikmah. Beliau ini kandidat doktor di UNED Jember, calon doktor, dan kebetulan meneliti tentang SDGs. Jadi saya minta kepada Mas Reti supaya beliau berkenan untuk menjadi narasumber di forum ini. Yang kami hormati, di sini ada Bu Nyai, ibunya Ning Faikoh. Doakan Bu Nyai ya, karena doa beliau itu insya Allah mustajabah. Beliau ini katanya teman-teman saya memiliki indera keenam. Para peserta diskusi yang berada di kantor FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Sebelum periode ini saya menjadi ketua FPK di Kabupaten Jember, ketua Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Jember. Mungkin yang pertama kali itu saya baru dibentuk FPK, karena Forum Pembauran Kebangsaan ini memang tidak hanya lintas agama, tapi lintas suku, lintas budaya, lintas etnis, sehingga ketika kami menjadi ketua itu banyak lintas agama, lintas suku, lintas etnis yang berkumpul di Kabupaten Jember. Artinya di Kabupaten Jember ini masyarakatnya heterogen, masyarakatnya terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, budaya, etnis, yang harus kita muliakan semua. Jadi tidak boleh kita itu mendiskreditkan antar satu dengan yang lain. Ibu-ibu, saya kepingin mendengar nyanyian sebelum materi saya ini. Bisa nyanyi, Bu? Gimana kalau kita bersama-sama nyanyi syukur dari ya? Kan hafal, Bu, ya? Hafal ya? Hafal, Bu, ya? Hafal ya. Mari. Mari, 1, 2, 3. Dan yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Hafal ya, Bu, ya? Masih ingat SD dulu ya? Kita ini kan sudah umur berapa ini? Sudah, kalau Mbak Faik, Ning Faik masih muda ya? Iya. Kalau yang lain ini sepertinya sudah 50 ke atas ini.
Iya. Tapi iya. Nah, sehingga ketika mengingat lagu-lagu seperti ini kita muda lagi kan? Ya, mudah-mudahan umur kita masih dipanjangkan oleh Allah tapi dalam keadaan sehat walafiat. Itu. Yang hadir di forum ini mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dijauhi dari musibah, dari bala, putra putrinya jadi anak soleh solehah. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, saya diberi tugas untuk menyampaikan materi perempuan dan SDGs. Ibu-ibu pernah dengar kata SDGs? Belum pernah ya? Padahal ini keputusan dunia, Bu. Keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tujuannya itu bagus sekali. Andai kata pemerintah bisa melaksanakan tujuan SDGs, waduh, nikmat itu rasanya hidup ini. Masyarakat akan sejahtera. Nanti bisa dibuka di materi ini. Ibu-ibu sudah pegang materinya semua ya? Sudah, oke. Apa itu Sustainable Development Goals? Sustainable Development Goals atau SDGs adalah serangkaian tujuan yang disepakati oleh negara-negara di dunia untuk mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. SDGs bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Itu SDGs, Bu, ya. Jadi SDGs ini sudah disepakati oleh negara-negara dunia. Nah, saya alhamdulillah, Bu, pernah ikut forum waktu SDGs baru diresmikan tahun 2016-nya. Saya ikut forum namanya World Islamic Economic Forum di Malaysia. Itu dihadiri oleh 80 negara, ada presiden, perdana menteri, dan pengusaha-pengusaha. Nah, kebetulan saya itu di komisi yang membahas tentang masalah SDGs itu. Jadi mendengar dan mengamati tentang tujuan SDGs ini, Masya Allah, saya sangat respect, sangat tertarik gitu. Dan saya harus perjuangkan ini. Sehingga pulang dari Malaysia tahun 2017, saya di Jember ini membuat kampung SDGs namanya. Jadi Kampung Sustainable Development Goals. Nah, ibu-ibu nanti bisa berkunjung ya ke kampung SDGs itu. Di Bangsal Sari ada 27 satu kampung di Jember ini. Nanti bisa insya Allah Mbak Tika biar memfasilitasi kunjungan. Nanti bisa praktek pembuatan sabun, bisa lihat pembibitan, bisa lihat integratif farming, bisa lihat rumah toga, rumah obat untuk keluarga yang titik tekannya kita memanfaatkan bunga telang. Nah, bunga ya yang ungu itu nanti. Wah, bagus, Bu. Iya. Nah, itu kalau bisa dicampur dengan tiap hari Ibu minum, itu bagus. Ya. Nah, bunga telang itu nanti bisa Ibu buka di Google manfaatnya untuk kesehatan kita. Kalau bisa konsumsi dah setiap hari supaya tubuh kita ini sehat. Gitu. Ibu-ibu, sejarah pembentukan SDGs
SDGs dicanangkan pada tanggal 25 September 2015 oleh 193 negara anggota PBB. Tujuan ini dicanangkan untuk menjadi panduan bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan dan agenda pembangunan selama 15 tahun ke depan. Jadi nanti akan dievaluasi tahun 2030. Ini sudah 2015 diresmikan, 2030 itu akan dievaluasi. Nah, secara tidak langsung sebenarnya ibu-ibu ini sudah harus mempraktekkan SDGs di masing-masing rumahnya. Nah, apa tujuannya itu, Bu? Gini ya. Yang pertama adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Jadi kita harus berusaha, berikhtiar bagaimana masyarakat ini tidak miskin atau tidak fakir lah ya, karena kefakiran itu bisa mendekatkan kepada kekufuran. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, kita ini diamanati oleh Tuhan, diamanati oleh Allah untuk menyayangi kepada orang-orang du'afa, kepada orang-orang miskin. Maaf, yang agama lain saya menyampaikan hadis Nabi. Ibguni fi du'afaikum fa innama tunsarun wa turzakun wa turhamuna bi du'afaikum. Kata Rasulullah, carilah orang-orang du'afa, orang-orang miskin. Jadi ibu-ibu saya, kami ini harus punya kepedulian kepada keluarga kita, tetangga kita, atau masyarakat yang masih miskin. Cari orang itu. Ketika kita itu menolong orang-orang miskin, fa innama tunsarun wa turzakun wa turhamun. Pertolongan Allah kepada kita, rizki Allah kepada kita semua, kasih sayang Allah kepada kita, bidu'afaikum, sebab kita punya kepedulian kepada orang-orang du'afa, orang-orang miskin. Jadi saya sederhana saja, bagaimana mempraktekkan untuk menurunkan angka kemiskinan? Ya paling awal kita harus bersedekah. Kita harus giving, kita harus bisa memberi sesuatu kepada orang-orang du'afa itu. Ketika ibu-ibu, ketika kita itu sudah bisa memberi kepada orang du'afa, itu pertolongan Allah, rizki Allah, kasih sayang Allah akan turun kepada kita semua. Gitu, Bu. Tapi sebaliknya, Bu, ini ya, kalau orang-orang miskin, orang-orang fakir ditelantarkan, tidak kita tolong, apalagi negara, apalagi pemerintah tidak peduli kepada orang-orang miskin, maka akan berakibat pertolongan Allah, rizki Allah, kasih sayang Allah itu tidak akan turun kepada kita. Makanya jangan sampai menyalahkan siapa-siapa kalau ada badai, ada tsunami, ada angin puting beliung dan lain sebagainya. Karena itu berakibat, berdampak kepada pertolongan Allah, rezeki Allah, kasih sayang Allah tidak akan turun kepada kita semua. Sehingga SDGs ini menekankan bagaimana kita punya kepedulian untuk bisa membantu orang miskin. Ya tentunya semampu kita bisa memberi nasi satu bungkus. Kita bisa memberi modal 500.000, umpamanya kita kasih modal 100.000. Tentunya dengan kreativitas ibu-ibu lah membantu mereka. Itu penting, Bu. Sepakat, Bu ya? Sepakat ya, itu. Nah, nomor 2,
mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Ini penting ya. Ya alhamdulillah pemerintah sekarang sudah menurunkan pupuk gitu. Ya, bagi yang desa-desa ini penting ini pupuk ini. Kalau pupuk mahal, petani bisa rugi. Nah artinya, tapi ada Bu sekarang itu. Nah nanti ibu-ibu harus turun ke kampung SDGs biar diberitahu kepada bapak-bapak. Ada pupuk organik, pupuk dari sampah. Ibu-ibu pasti di rumahnya ada sampah ya, banyak. Mulai dari sampah plastik, sampah kardus, sampah organik. Nah itu kalau bisa mulai sekarang, ibu-ibu harus melatih masyarakat lingkungan masing-masing. Ayo, harus membagi sampah-sampah ini. Sampah organik itu bisa jadi pupuk. Nah nanti prakteknya kita turun ke lapangan gitu. Nah saya insya Allah siap membimbing Bu nanti. Cara ibu-ibu, ayo kita pilih sampah ini, sampah organik ini bisa jadi pupuk, bisa jadi air pupuk, air nutrisi dan lain sebagainya. Insya Allah Bu, insya Allah. Yang ketiga, memastikan kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua, untuk semua usia. Jadi manusia ini ada 3 kebutuhan Bu ya, yang disebut al-amnah was-sihhah wal kifayah. Satu adalah keamanan. Ayo ibu, kalau negaranya tidak aman, perang seperti Israel, enak apa enggak? Kan enggak enak ya Bu ya. Jadi al-amnah itu. Jadi SDGs ini memiliki tujuan keamanan juga, di situ ada al-amnah. Kita harus bisa menjaga stabilitas keamanan. Yang kedua was-sihhah, jadi kesehatan. Nah tentu ibu-ibu kalau sampai makan 10 kali satu hari itu bisa tidak sehat itu. Bisa, atau makannya sembarangan lah ya, itu bisa tidak sehat. Jadi saya sangat setuju kalau di forum ini nanti ada materi tentang kesehatan khusus, bagaimana usia yang sudah lansia bisa sehat. Di Jepang itu rata-rata umurnya 100 lebih. Jadi kalau di luar negeri itu umur 70 itu masih pemuda, masih muda gitu, tidak merasa tua, bukan lansia gitu. Nah ibu-ibu harus memiliki semangat seperti itu, menjaga kesehatan. Was-sihhah wal kifayah. Kifayah itu namanya kesejahteraan, dicukupi oleh Allah. Nah makanya dalam doa itu Rasulullah mengajarkan, Allahumma ikfina bihalalikan haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami ya Allah, cukupkan. Nah artinya dicukupi oleh Allah. Butuh uang untuk anak cukup, butuh uang untuk keluarga cukup, butuh uang untuk rumah cukup, dicukupi oleh Allah. Nah kemudian yang keempat tujuannya itu Bu, memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Jadi namanya pendidikan ini harus dijaga bersama. Makanya saya sangat salut ada forum ibu-ibu yang masih mau diskusi ya, diskusi mencari ilmu lah istilahnya. Kemudian yang kelima, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, itu tujuannya. Jadi ada gender Bu,
Kalau bicara tentang gender ini banyak itu nanti ya. Yang penting ini saya sampaikan dulu. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Jadi air bersih ini penting, harus dipikirkan bersama. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau dapat diandalkan berkelanjutan modern bagi semua. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Ini tujuan SDGs. Kemudian membangun infrastruktur. Membangun infrastruktur. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Jadi pemerataan ini penting. Nah, sekarang ini kan jomplang kehidupan itu. Yang kaya makin kaya. Jadi ada teman saya kan di kantor saya di Jakarta, Bu. Saya sering ke Jakarta. Saya itu ketemu aja cerita-cerita dengan teman-teman. Itu uangnya triliunan. Uangnya ada di sini, perusahaannya ada di sini, masya Allah itu. Nah, ke depan SDGs ini bagaimana bisa mengurangi ketimpangan. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Jadi penting. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Nah, ini penting perubahan iklim ini, Bu. Jadi sudah sangat terasa dunia ini panas. Karena kenapa kok ada banjir, kenapa kok ada tsunami, kenapa kok ada gunung meletus, kenapa kok tiba-tiba ada angin puting beliung dan lain sebagainya. Karena alam sudah dirusak, Bu. Coba Ibu ya, lihat di lingkungan kita, tidak usah kemana-mana sudah. Tidak usah kemana-mana, keliling. Berapa gumuk yang sudah ditambang? Ya, padahal gumuk itu kan untuk ya mengantisipasi, istilahnya menetralisir angin itu, bukan. Selain dari gumuk itu sebenarnya kegunaannya ketika ada angin itu dinetralisir juga oleh gumuk-gumuk itu. Tapi sekarang sudah ditambang semua. Belum lagi kalau ibu-ibu, saya riset dengan anak-anak mahasiswa. Kenapa sih di 3 kecamatan di Jember ini kok selalu banjir? Ya termasuk di daerah saya, Bangsal Sari itu banjir kadang-kadang tiap tahun. Khususnya di daerah Temporjo itu. Karena memang hutan lindung kita itu gundul. Hutan lindung kita itu banyak yang gundul. Saya kemarin dengan teman-teman Meru BTD, ayo kita galakkan penghijauan di sini. Nah, ada kemiringan 40 di hutan itu sudah tidak ditanami pohon-pohon keras, tapi ditanami ketelo, jagung, ya kopi dan lain sebagainya. Artinya sewaktu-waktu mudah longsor. Nah, belum lagi penebangan pohon-pohon di daerah-daerah kita. Berapa sawah, berapa tempat yang sudah ditebang dan itu dijadikan pemukiman. Itu, Bu. Sudah ditebangi. Makanya saya pingin forum ini ibu-ibu nanti kita melakukan gerakan menanam pohon bersama. Setuju, Bu ya? Nah, itu sedekah, Bu. Sedekah jenengan. Bukan hanya untuk keluarga jenengan, tapi juga sedekah kepada dunia. Untuk oksigen. Nah, kalau kita gerakkan penanaman pohon bersama-sama ini, minimallah di samping rumah kita, ya, di tetangga-tetangga kita, di saudara-saudara kita, ibu bawa pohon, ayo ini tanam, masya Allah itu. Saya ngeri, Bu, ketika
pernah saya di Bali ikut UNFCCC namanya, Forum Internasional tentang Perubahan Iklim. Yang presentasi itu dari Amerika, memang ahli bumi. Dia mengatakan sama peserta saat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, katanya, bumi ini sekarang sudah dikelilingi rumah kaca hampir lebih dari separuh lebih sudah. Rumah kaca ini bukan kaca yang ada rumahnya ya Bu, istilahnya rumah kaca. Ada rumah kaca. Nanti yang bagian ahli bumi yang bisa menjelaskan ini nanti. Jadi katanya narasumber saat itu, kalau rumah kaca ini mengelilingi bumi sampai lebih dari separuh dan tinggal seperempat saja sudah, tinggal seperempat itu, maka bumi ini logikanya menurut mereka meledak bumi. Makanya kalau terjadi likuifaksi, ibu pernah dengar likuifaksi, rumah yang langsung ditelan bumi itu di Palu Bu, di Palu ya. Saya datang ke Palu Bu waktu itu. Saya jadi ketua Basnas bawa bantuan. Ada ya. Itu Bu ya. Ada sekitar satu perumahan 1 hektar lebih Bu ya. Ibu-ibu penduduknya itu nongkrong, rokokan, ada yang ngopi, ada yang duduk-duduk. Tahu-tahu Bu, ambles tertutup Bu, udah hilang rumahnya, orangnya, semuanya hilang, dan di atas itu sudah ditutupi oleh pohon-pohonan. Itu tidak sampai 5 menit Bu, cepat, begitu cepat. Artinya bumi ini sudah rusak gitu. Saya ngeri pada waktu itu Bu, datang ke sana gemetar saya, karena saya itu ada di pondok pesantren, salah satu kiainya itu dari Jember. Dia hanya jarak 500 meter dari tempat likuifaksi. Bayangkan saya bermalam di pondok itu, gak bisa tidur saya Bu, dengerin kiai itu cerita sama saya, Pak Kiai, waktu kejadian orang itu lari ke rumah saya semua. Dilalahnya Tuhan Allah bisa memberikan keamanan dan pondok saya ini tidak kena likuifaksi. Padahal jarak 500 meter gitu. Sangat dekat kan Bu ya. Bahkan ada teman saya, karena saya juga punya teman di Palu itu ngantar anaknya TPQ, belajar Al-Quran sore itu. Iya, hampir maghrib kan. Nah, dia pakai sepeda motor, anaknya turun dari sepeda motor, dia langsung ke musola itu katanya anaknya. Tahu persis anaknya itu hilang, kedelep sak musolanya itu. Itu namanya likuifaksi. Makanya SDGs ini tujuannya bagaimana kita menjaga iklim. Salah satu yang harus kita lakukan adalah satu Bu ya, ini sungai-sungai yang ada di Kabupaten Jember itu, ayo banyak sampahnya atau tidak? Nah ya jujur kan ya. Artinya masyarakat kita itu membuang sampah sembarangan. Itu sampah dibuang di sungai. Ini yang mengakibatkan banjir. Belum lagi di selokan-selokan, Bu. Jadi untuk mengatasi perubahan iklim itu, mari kita lakukan hal-hal yang sederhana. Satu, menanam pohon. Ya, tanam Bu. Kalau ibu tidak punya pohon yang mau ditanam, ke rumah minta.
Bo, ya kan punya jaringan ibu, punya teman, ayo ini dah, ini pohon tanam ya di rumahnya. Sedekah itu, sedekah itu. Nah, itu untuk mengatasi perubahan iklim, Bu. Yang ke-14, mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang ini urusan laut ya, Bu ya. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, penggurunan dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif. Inklusif ini bahasa Bu. Bahasanya itu kita itu kan hidup mesti berbeda-beda kan ya Bu. Kita hidup di Indonesia ini tidak hanya kumpul dengan umat Islam. Kita juga kumpul dengan orang Kristen, kita juga kumpul dengan orang Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita ini saling mencaci antar satu dengan yang lainnya karena sebab perbedaan agama. Itu tidak boleh Bu, karena kalau itu terjadi itu memunculkan konflik bertentangan dengan perdamaian. Jadi harus menjaga perdamaian dengan hidup yang inklusif. Apalagi di kota, pasti ibu ini kan ada tetangga yang Madura, ada tetangga yang Jawa, juga ada yang dari mana itu, yang dari NTT, yang memiliki budaya berbeda-beda. Jangankan di antar bahasa Bu, internal Madura bayi lain. Kalau Asem Bagus itu daerah Kepulauan Situbondo itu bahasanya de remah betna entara kade emma betna itu kan gitu ya, sangkit cenderung. Nah, kalau katanya orang Situbondo kita yang sangkit, mak eret-eret mun reng Jember ya. Eret-eret mun abasa mun abenta gitu. Padahal menurut kita sana. Nah, seperti orang Kangian itu, Bu. Itu orang Kangian bilang arak de remah mamacula. Itu bahasanya orang Kangian. Kalau timba itu kalau menurut orang Kangian lor olor jambur. Jadi lor olor jambur, Bu. Jadi saya itu dulu di pondok kumpul dengan orang Kangian. Ayo kalak lor olor jambur. Apa lor olor jambur kata saya? Ternyata tembak itu. Timba. Jadi mungkin itu bahasa dulu, Bu. Ya lor jambur itu. Sehingga timba itu kalau ada orang Kangian ke toko, Bu, beli lor olor jambur. Orang Jember tak ngerti itu. Jadi lor olor jabur. Jadi bahasa ini mimangan. Yang parah lagi gini Bu, saya pengalaman bahasa ini sering terjadi konflik. Saya punya teman laki-laki dari Situbondo Bu, Situbondo dulu. Tidak bisa Jawa Bu, nikah dengan orang Lumajang. Orang Lumajang ini kebetulan Jawa. Namanya manten anyar Bu ya. Sudah, dia cerita sama saya. Yang perempuan ini Jawa asli, yang laki Madura. Terus manten anyar masuk ke kamar Bu. Yang terus bilang yang perempuan itu ketika sang laki-laki ini matikan lampu, Mas wedi. Cekitek dari mak peti lah, gitu ya tanya. Wedi itu tepat ke peti katanya Bu. Wedi itu kan takut ya, takut. Tapi kalau katanya orang Situbondo itu dikira pedih gitu loh.
Jadi salah paham. Wati mas katanya istrinya, wati mas cekitek pada mamak lapat tile gitu. Ini bahasa ya, bahasa. Ya katanya teman saya terus bilang begini, mas alon-alon mas, dem alek mantar kalun-alun gitu. Jadi Bu, hidup itu berbeda ya, hidup berbeda, beraneka ragam. Belum lagi nanti ibu kalau ke Saudi itu kan, ke Saudi itu Gus Dur kan pernah cerita Bu, Gus Dur saja itu cerita ke Raja Fat. Di Saudi itu ada tulisan mamnu'ud dukhul, mamnu dilarang masuk ya, dilarang masuk. Mamnu'ud dukhul itu artinya dilarang masuk gitu. Nah kalau orang pesantren kiai-kiai kuno, bahasa dukhul itu hubungan suami istri. Jadi dukhul itu hubungan suami istri. Itu orang pesantren di kitab-kitab seperti itu, dukhulul hasyafati dan lain sebagainya. Nah katanya kiai ini karena baru datang ke Mekah itu langsung protes, ini kok jorok Mekah ini katanya, masa ngonuan itu dikasih tulisan katanya gitu, mamnu'ud dukhul, artinya kayak gak boleh berhubungan antar suami istri gitu loh Bu. Itu diceritakan ke Raja Fat oleh Gus Dur. Ngakak Raja Fat itu. Yang biasanya Raja Fat tidak pernah tertawa itu. Itu. Nah itu bahasa ya Bu, ya bahasa. Tapi kalah kareng kalisat ya Bang. Orang kalisat itu kecak. Ainal mustasfa? Ditanya sama orang Arab. Ainal mustasfa gitu. Di mana rumah sakit? Oh, al-mustasfa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi loros abinuk naik pas toron. Jadi itu orang kalisat berkecak Ainal, karena dia tahu bahasa Arab. Orang Arab tanya Ainal mustasfa katanya, di mana rumah sakit? Kok penter ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu menreng Jember berdoa kalau menolak juga tak. Saya pernah sekolah di Inggris Bu. Ada di Macfield Institute of Higher Education dulu. Waktu di Inggris, waktu sekolah itu ya keliling Bu, ke Oxford University, Manchester University, Birmingham University, Leicester University, keliling, kerjaannya keliling. Nah kalau Minggu Sabtu, Sabtu dan Minggu ini ngaji sama ibu-ibu. Nah, ibu-ibu dari Indonesia ngaji, saya ngasih pengajian. Saya itu di kampus, oleh kampus pagi itu ya makannya telur roti gitu loh Bu ya. Saya kepingin bakso. Akhirnya saya tanya ke teman-teman di sana, ada bakso dah di sini? Bu, ada orang Madura di sini katanya. Ayo panggil ke sini. Bu, ketemu Bu sama orang Madura itu. Bu. Perempuan datang karena saya ini utusan kiai yang Madura, mun beda kiai kan nanu Bu. Apa namanya? Menghormat lah gitu. Ya teman saya itu bilang itu kiai NU 12 kiai ada di Leicester, ada di Macfield Institute of Higher Education katanya. Studi di sana, datang kamu ke sana, kan kamu orang Madura. Iya datang.
dia pingin bakso katanya. Udah ketemu Bu sama orang Madura, agak gemuk ya, ya tak patiratin, pokoknya hitam manis gitu Bu. Nah, hitam manis. Bu, tanya Aki Bu, mak bisa dapat Inggris biar Bu. Gula asal nengi Mekah, kiai asal nengi Mekah, lambu alako nengi Mekah. Pas paju ke orang Inggris kiai dan payu ke orang Inggris, akhirnya diam di sana Bu. Ya karena orang Madura dan setiap hari berbahasa Inggris, logat Maduranya itu tetap Bu. Mau tanya Aki, ya pakun umpamana mande sande, ya muntak mande, ya sande. jadi tetap logatnya itu ya muntak mande, ya sande. Itu orang Madura itu ada di mana-mana Bu. Saya ikut Kiai Hasyim Muzadi, jadi sektrinya. Kiai Hasyim itu kan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum PBNU, keliling Bu ke beberapa daerah di luar negerinya. Itu keliling. Saya ke Brunei, saya ke Malaysia, kemana itu, ke Thailand, ke Vietnam, itu ketika studi-studi itu Bu. Pasti Kiai Hasyim itu misbaiki sing dikole wong Madura. Saya memang cari orang Madura, ada berdering Madura itu. Yang heran itu di Vietnam nih. Di Vietnam itu kan sudah sudah apa namanya ya, Vietnam itu kan negara Muslim minoritas. Ternyata tahun 1930 waktu saya ke masjid, itu yang mendirikan masjid itu orang Madura. Nah, orang Madura ini luar biasa. Kalau dibaiki dia akan baik. Tapi kalau dijahati, boh ngok pote tolang, itu beng pote mata, kan begitu kadang-kadang. Ya istilahnya lebih baik putih tulang, lebih baik mati. Istilah. Jadi mungkin dia hubungannya baik dengan pemerintah, dengan masyarakat sekitar, sehingga diberi tanah untuk membangun masjid yang ada di sana. Itu tahun 1930. Nah, saya tanya kepada orang sana, Kiai Hasyim cerita, awak mau weruh cerita ni wong Madura sing mereni iku. Tahu ceritanya orang Madura yang ke sini. Itu katanya Bu dulu, dia nelayan cari ikan. Cari ikan dari Madura, tahu-tahu tembus ke Vietnam. Nah, waktu ditangkap oleh polisi Vietnam, katanya orang Madura, kamu kok cari ikan di laut Vietnam, kata, di negara lain. Awakmu iki kok golek ikan di negara lain, kan tidak boleh Bu kan gitu. Orang Madura pinter. Bapak, saya ini bukan mencari ikan di negara Vietnam. Saya ini mencari ikan Indonesia yang lari ke laut Vietnam, katanya. Jadi dikejar oleh orang Madura itu. Polisi Vietnam itu, aduh ini repot katanya orang ini. Repot ini. Loh, ini Pak, tidak percaya Bapak. Saya itu satu hari satu malam dari laut Indonesia, ikan itu sudah saya kejar Pak, katanya. Tabeng gitu Pak. Pak pas depak ke laut Vietnam, kita kan boleh dengan Vietnam nih katanya. Akhirnya menjadi warga Vietnam itu, orang Madura. Kecak dengan Madura. Jadi mencari ikan itu lagi. itu anu Bu ya, cerita-cerita teman-teman pejabat tinggi negara itu kalau ke orang Madura, Masya Allah itu. Kemudian yang 16 Bu ya, 16 mendukung masyarakatnya. Yang ke-17 terakhir ini, menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global dan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ibu,
Untuk pencapaian SDGs kita harus bisa bersinergi. Kita ini harus bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Manusia ini zon politikan. Manusia ini makhluk sosial. Tidak mungkin ada manusia sukses di dunia ini dengan sendiri. Pasti ada mitra, ada kerjasama dengan berbagai pihak. Sehingga SDGs ini menekankan untuk bekerja sama, bersinergi, berhubungan dengan berbagai pihak. Yang penting tujuannya untuk kemaslahatan. Gitu. Makanya ibu-ibu ini nanti supaya bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, diskusi pagi ini penting menurut saya ditindaklanjuti untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Nah, sekarang yang terakhir, materi yang terakhir ini Bu, perempuan dan hak asasi manusia. Ini penting. Hak asasi manusia, apa hak asasi manusia itu? Manusia itu kan punya hak. Ya, punya hak untuk hidup, hak untuk hidup yang layak, hak untuk mencari ekonomi, hak untuk berpendidikan, hak untuk reproduksi dan lain sebagainya kan. Itu perempuan-perempuannya itu. Nah, sekarang bagaimana? Satu, menjaga dan melindungi hak beragama dan berkeyakinan. Ini penting. Jadi tidak boleh ada pemaksaan masalah agama. FPK Forum Pembauran Kebangsaan ini harus menghormati keyakinan masing-masing warga negara. Tidak boleh yang Kristen memaksa orang Islam masuk Kristen, yang Islam memaksa Kristen masuk Islam, tidak boleh. Harus menjaga keyakinan, menghormati keyakinan masing-masing. Ini penting supaya kedamaian hak asasi manusia ini terjaga. Makanya ibu-ibu harus bisa berkomunikasi, harus bisa bergaul, harus bisa berinteraksi dengan berbagai macam lintas agama, suku dan budaya. Itu karena mereka sudah memiliki hak masing-masing, hak berkeyakinan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menjaga dan melindungi hak hidup. Jadi kalau bahasa Arabnya itu ada hifdul hayat atau menjaga kehidupan, ada hifduddin, ada hifdul akli, gitu kan. Jadi ada hifdul arad. Manusia ini kan harus menjaga agama, menjaga akal. Kenapa mabuk-mabukan, kenapa narkoba itu dilarang? Karena bertentangan dengan hifdul akli. Ketika orang mengkonsumsi narkoba, ketika orang itu mabuk-mabukan, maka itu akan merusak akal. Dan ini terus terang Bu, ya Allah, narkoba ini luar biasa. Saya ini melakukan survei di kampung-kampung SDGs. Ternyata tidak ada satupun kampung yang bebas narkoba sekarang ini. Ayo jaga anak-anak kita, jaga saudara-saudara kita dari pengaruh narkoba. Karena bahaya Bu. Kemarin ada pemerkosaan di Balung yang sempat dibela oleh Fatayat dan oleh gerakan perempuan itu. Ternyata yang memperkosa itu adalah orang yang mengkonsumsi narkoba saat itu. Saya pernah Bu, ini saya kan mendampingi anak-anak mahasiswa yang melakukan asesmen, yang melakukan survei itu. Ada ibu RT cerita saat itu. Nah, apakah di sini ini bebas narkoba? Katanya teman-teman. Bunda, malah yang terjadi itu ponaan saya. Ponaan saya hampir memperkosa bibinya, saya sendiri katanya. Saat itu, setelah ditelusuri, karena dia itu mengkonsumsi narkoba. Kemudian
menjaga dan melindungi hak berpikir, berekspresi dan menyuarakan pendapatnya, menjaga dan melindungi hak berkeluarga, berketurunan dan berproduksi, menjaga dan melindungi hak atas kehormatan dan al-karamah insaniyah. Manusia ini inna akramakum indallahi atqakum memang, tapi manusia ini makhluk yang paling mulia, makhluk yang mulia. Sehingga karena manusia ini mulia, walaqad karramna bani Adam, itu kalau dalam Al-Quran, sungguh kami memuliakan kepada Bani Adam. Bani Adam ini kan manusia. Jadi manusia ini adalah makhluk yang sangat mulia, jadi jangan sampai dihinakan. Kemudian yang terakhir adalah menjaga dan melindungi hak kepemilikan, bekerja dan mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Gitu, Bu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat dan berkah. Kalau itu benar minallah, ya, kalau benar itu sudah dari Allah. Tapi kalau ada kesalahan, kehilapan dan kekurangan kami pribadi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.